Bapak Ibu tahu nggak, orang musyrik itu sebetulnya bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan ghairallah. Dia sekutukan Allah dengan selain Allah. Contohnya perkataan orang musyrik itu seperti ini cara bicaranya. Memang Allah yang memberi rezeki, Pak, tapi kita kan harus bekerja dulu. Ini cara bicaranya orang musyrik. Kok bisa? Sepertinya perkataan itu benar, padahal itu salah. Perkataan yang benar itu Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah yang beri rezeki, tapi kita harus tapi inilah yang menjatuhkan kita dalam kemusyrikan. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi kita kan harus berobat. Ini musyrik. Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan, selain Allah tidak bisa menciptakan. La ilaha illallah. Kita tidak bisa menciptakan apa-apa. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu yang menciptakan anak Ibu. Tidak, Allah yang ciptakan. Allah mampu menciptakan manusia melalui pernikahan, ada bapaknya, ada ibunya. Allah mampu menciptakan manusia tanpa pernikahan, tidak ada ayahnya, hanya ibu saja. Seorang wanita suci tidak pernah berjumpa laki-laki, tidak pernah disentuh laki-laki. Dengan kudratnya Allah katakan kun, jadi. Fayakun, jadilah. Allah tiupkan ruh dalam rahimnya. Lahirlah seorang Nabi Isa alaihissalam, yang sama sebagian kaum hari ini dianggap Tuhan karena nggak punya ayah, anaknya Tuhan. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu pun Allah mampu. Nggak ada perempuannya. Bisa nggak Bu? Bisa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, bukan melalui proses perjumpaan antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah pun mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. La ilaha illallah. Siapa itu? Adam alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, saya sering diprotes sama orang, masa kalau Allah mampu beri kerja, kalau nggak kerja gimana? Beri rezeki nggak bekerja? Saya bilang bisa. Allah kok bisa? Nggak tahu Allah yang kamu kenal bisa apa tidak, tapi Allah yang saya kenal mampu memberiku rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Mana buktinya? Baik, kita lihat buktinya. Kita buka Al-Quran Bu. Di Al-Quran itu Allah pernah menceritakan kisah Bani Israel 40 tahun tidak bekerja, tidak ke sawah, tidak ke pasar, tidak ke ladang. Allah berikan makanan langsung dari surga, mana dan salwa. Oh itu kan zaman dulu Der, itu kan zaman Nabi Musa. Kita maju lagi sedikit. Ibunya Isa alaihissalam, Maryam, di dalam mihrabnya 12 hijabnya, pintunya 12. Subhanallah. Allah hantarkan makanan dari surga sehingga ayahnya pun terheran-heran bertanya, ini dari mana makanan? Dia katakan, hadza min fadli rabbi, ini dari Allah. Oh itu kan zaman dulu, ya zaman sekarang maju lagi sedikit. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat namanya Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad al-Aswad ini hadirin sekalian, sibuk dakwah, sibuk belajar agama, sibuk ta'lim, sibuk di masjid, ngurus masjid, nggak sempat bekerja mencari nafkah seperti kita. Miskin ini sahabat, di rumahnya nggak ada toilet, WC nggak ada di rumahnya. Kalau dia mau buang hajat, dia pergi ke belakang rumahnya, cari semak-semak, dia gali lubang, dia buang hajat sana, terus ditimbun lagi. Satu hari hadirin sekalian, Miqdad al-Aswad sedang buang hajat, tiba-tiba dari sebuah lubang keluar seekor tikus membawa kepingan emas, taruh di depan Miqdad. Tikus tadi masuk lagi, keluar lagi, bawa lagi keping emas, sampai belasan keping emas. Terakhir tikusnya bawa kantongnya. Lalu tikus lihat Miqdad, bilang geleng-geleng, habis sudah. Dia masuk. Miqdad santai saja. Kalau kita kayak gitu mungkin dah loncat-loncat gak jadi cebok Pak. Wih, emas. Sahabat gak terkesan dengan emas karena dia tahu nih emas gak bisa apa-apa. Subhanallah hadirin sekalian. Selesai dia bersuci, istinja, dia masukkanlah emas-emas di ke kantong tadi. Lalu beliau datang dengan tenang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum emas nih bagi saya? Ini tadi tikus keluar masuk dari lubangnya membawa kepingan emas tadi." Nabi tanya, "Hai Miqdad, apakah kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang tikus tadi?" Dikatakan, "Tidak ya Rasulullah. Itu rezekimu dari Allah, nggak perlu dizakatkan." Subhanallah.
Oh itu kan sahabat der, zaman-zaman yang sekarang-sekarang ini, mana ada orang nggak kerja terus Allah kasih rezeki? Banyak. Bapak ibu pernah ke LP nggak bu? Di penjara. Itu di LP 100% pengangguran tuh. Nggak kerja. Teman saya masuk beratnya 65, sekarang 85 beratnya. Baru 3 tahun dalam LP, 20 tahun naik berat badannya. 20 kilo berat. Ya pak, ini bapak-bapak yang tua-tua ini pasti yakin nggak ada kerjaan. Nganggur pak ya. Punya duit nggak pak? Makan nggak? Makan. Anak-anak kita kecil-kecil nggak kerja tapi Allah kasih rezeki. Allah bagi rezeki itu anak. Subhanallah. Jadi hadirin mulia, Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekerja ini ibadah. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Niat bekerja ini muamalah. Bapak keluar rumah nih niat cari nafkah buat istri, itu pahala jihad pak. Ibu bekerja, ibu sakit, ibu nggak makan obat, itu namanya bunuh diri. Tapi ketika ibu makan obat, yakin obat yang menyembuhkan, ini syirik. Halus ini pak. Meninggalkan asbab ini haram, tapi yakin kepada asbab syirik. Meninggalkan pekerjaan haram, yakin dengan pekerjaan syirik. Meninggalkan obat haram, yakin dengan obat syirik. La natrukal asbab walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham pak ya? Ibu ngerti nggak bu? Jangan salah paham, nanti pulang-pulang ibu nggak kerja lagi. Aduh, dari bilang ceramah tadi nggak kerja, Allah kasih rezeki. Memang Allah bisa beri rezeki tanpa bekerja. Ada satu kisah hadirin sekalian, saya dengar dari seorang guru saya. Seorang anak kecil baru belajar tauhid. Dia pulang dari pesantren, ibunya suguhin makan. Dia katakan, ibu mohon maaf, saya mulai hari ini tidak akan makan kecuali dari Allah. Nah, kata ibunya, ini dari Allah nak, ini dari ibu. Saya lihat ibu yang masak, ibu yang saya mau makanan langsung dari Allah. Ibunya pusing. Nah, karena saya tadi belajar di pesantren, kata ustadz saya, Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Ibunya rayu-rayu dia, udah sore nih, anak ini belum makan juga. Ibu dia udah pucat di muka anak, lapar. Tapi anak tadi sudah bernazar, dia tidak akan makan kecuali langsung Allah yang suruh dia makan. Allah yang ngasih dia makan, suapin dia makan. Dia bilang, waduh, ibunya jadi serba salah. Bu, kata anak-anak, ini dari Allah nak. Bu, ini dari ibu, saya mau langsung Allah yang kasih. Akhirnya ibu paksa, dipaksa sama ibunya, dikejar mau disuapin makan, dia lari. Ibu tua tadi kejar anaknya yang masih remaja tadi, dia kejar sampai ke ujung kampung. Nasi goreng, biryani, kambing, semua enak tuh, kesukaan anaknya. Lalu anak muda tadi hadirin sekalian, dia tahu ibunya nggak bisa panjat pohon, dia panjat pohon tinggi. Ibu saya sudah bilang, ibu ya usah paksa, saya tidak akan makan kecuali dari Allah. Sudahlah bu, ibu doakan saya supaya Allah kasih saya makan. Akhirnya ibu taruh nasi goreng tadi, ikan-ikannya semua, air minum semua di bawah pohon tadi. Kata ibunya, nak kalau kamu berubah pikiran, sudah lapar, turun makan. Hah? Ini dari Allah nak. Gak bu, ibu pulang saja, doakan saya. Dia tatap itu nasi goreng, dia lapar. Mau makan, dia bersumpah tidak akan makan kecuali Allah yang paksa dia makan. Subhanallah hadirin sekalian, ternyata lewat satu rombongan perampok. Perampok mau masuk kampung tadi, dilihat nasi goreng biryani tadi. Rezeki ini katanya. Satu orang bilang, tunggu dulu. Pasti kedatangan kita telah diketahui orang kampung. Kita mau dijebak ini, pasti makan ini beracun. Kalian jangan sentuh, jangan makan. Coba lihat di sekitar sini pasti ada orang. Dilihat, pas lihat ke atas ternyata anak muda tadi. Ya ini dia orang yang kurang ajar nih. Kamu mau bunuh kami kan? Om, swear om, sumpah om, makan ya. Itu ibu saya masak. Tidak bisa, turun kau. Akhirnya diarahkan pistol. Enggak, turun saya tembak. Oh iya om, turun. Pas diturun. Ini makanan pasti beracun. Demi Allah om, ini nggak beracun om.
Saya bilang, kamu nih anak mau bunuh kami nih. Kalau nggak beracun makan. Aduh enggak, saya nggak makan. Nah, pasti beracun. Kamu nggak mau makan, pasti beracun. Akhirnya Bu, dia todongkan pistol di kepala anak muda tadi. Sekarang kamu nggak makan, saya tembak kepalamu. Dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Allah, engkau hantarkan. Allah hantarkan perampok untuk maksa dia makan kalau rezeki dia masih ada. Ya Pak ya. Hadis Nabi SAW, tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Satu orang manusia telah ditetapkan makan rezeki 1000 liter beras, 10.000 liter beras, taruhlah. Allah telah tuliskan jatah rezeki dia di dunia 10.000 liter beras. Dia makan. Ini anak ini, satu orang ini sudah makan 9.999 liter. Dia naik motor, ngebut, ditabrak sama truk. Wallahi demi Allah, orang ini tidak akan mati Bu. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Orang mati itu Pak, habis sudah rezeki dia makan. Subhanallah.